ngebaca situasi, segala problem itu mulai dari ngebaca diri kita sendiri. Kita punya mistake di apa, kita punya kekurangan di apa, tapi tanpa membaca orang lain. It's enough for us. Episode kedua, ini itu topik yang paling gue suka. Topik yang bener-bener gue pengen bahas dari dulu. Hari ini ditemenin sama one of my good friends, Rangga. Thank you for coming ke house hari ini. Welcome. Tapi sebelumnya, lo tau gak sih kalau misalnya yang peringatan bulan Juni itu? Jujur, gue baru tahu pas lu kasih tahu ke gue, dan gue ternyata realize itu setiap tren yang ada di TikTok setiap tahunnya ada gitu. Oh, iya. Cuma nggak terlalu tahu. But ya ini oke banget sih buat gue. Kenapa tuh? Karena akhirnya gue lebih paham sama diri gue. Dari setahun yang lalu lah gue baru tahu soal tren ini ya. Cuma ternyata tuh emang ini diperingatin, bukan cuma ada di tren-tren doang. Gue kira ya cuma tren palingnya sementara. Ternyata emang ada tanggal ya. Biasanya peringatan bulan ini tuh, peringatan suatu bulan itu adalah peringatan yang bener-bener dianggap kayak momentum lah, ya kan? Tapi kalau lo sadar peringatan bulan Juni ini tuh ya nggak ada bentuk peringatan sama sekali, ya kan? Bukan yang kayak di bulan Juni laki-laki harus memperingati dan berupaya untuk melakukan sesuatu. Bukan yang kayak Hari Guru Sedunia, Hari Batik Nasional, bukan kayak gitu kan? Paham, Kan? paham. Padahal ini tuh peringatannya diperingati dalam jangka waktu 30 hari, ya kan? Iya. Kayaknya gue juga Every sama June, dia. iya. Gue tahu itu tuh dari tren sosmed. Iya. Iya. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba lewat. Dan itu yang membuat gue sadar bahwasanya ternyata literasi seperti ini di Indonesia itu minim banget. Kayaknya emang gue ngeliat di Indonesia nggak terlalu memperhatikan hal-hal kayak gini sih. Ya gitulah. Itu makanya kenapa kita bangun media ini, kita bangun program ini ya. As one of the pioneers lah. Kita menjadi pelopor untuk menyadarkan orang-orang di luar sana bahwasanya ada loh peringatan seperti ini. Gitu. Oke. Ngomongin tentang physical and mental wellness. Jadi gue ngundang Rangga di sini karena kita anggap Rangga ya lo ya apa sih influencer di bidang physical, kira-kira masuk gak? I could say healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Iya. Ya kan? Emang konten lo tuh di bidang apa? Gue sering banget untuk menyadarkan anak-anak yang mungkin masih belum punya tujuan dan arah dari gue SMA. Ya udah cari distraksi, jangan yang destruktif lah. Ataupun yang ngerokok ataupun main game itu ya gue tahu itu sementara, entertaining them biar happy, but itu kan nggak bakal jadi output yang bagus nantinya. So dari SMA gue bikin konten berupa olahraga dan semacamnya itu buat kasih tahu ke mereka kalau hal-hal yang lebih oke untuk waktu kita itu tuh masih banyak untuk bikin kita lebih healthy in mind, physical, everything. Ya jadi gue bisa bilang lifestyle sih. Healthy lifestyle. Iya. Kalau mulai dari bangun healthy lifestyle itu biasanya ada latar belakangnya. Apalagi kalau misalnya fisik laki-laki ya. Yeah. Itu kalau gue contoh, gue kan juga orangnya membangun healthy lifestyle juga, ya kan? Tapi kalau gue dasarnya dari obesitas. Kalau dasarnya dari apa? Jujur kalau dulu memang karena pembulian obesitas gue. Oh, lu juga obesitas juga? Iya. Dulu gue sampai berapa? 98 lah. 98. Pas ya SD SMP, just like insecurity akhirnya ngebuat gue oke, emang nggak bisa nih kayak gini. Oke. Ini pertanyaan yang dari dulu itu selalu gue tanya ke orang-orang yang sama lah kayak kita berdua. Dia tuh
peduli akan kesehatan fisiknya, tapi bukan ke macam kita doang. Gue hampir nanya ke semua orang, ya kan? Lebih penting mana? Kesehatan fisik atau kesehatan mental? Wow, hal ini sebenarnya keduanya tuh nggak bisa dipisahin. Iya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman semua yang ngerasa kesehatan mental itu penting, guys, kalau misalnya kalian fokus ke kesehatan fisik, itu tuh bikin kesehatan mental kita tuh jadi bagus juga sih. Betul. Dari yang gue alamin kayak gitu, dari dulu. Dan gue lebih happy, gue lebih bisa percaya diri, lebih bisa cari hal-hal yang lebih improve. Itu gara-gara gue melatih fisik gue dulu. Melatih fisik, iya. ini jawaban biasanya orang-orang yang membangun healthy lifestyle dengan kesehatan fisik, jawabannya biasanya seperti itu. Ya. Beda kayak orang-orang yang jarang olahraga, pasti akan menjawab kayaknya kesehatan mental lebih penting deh. Karena ya gue harus peduli sama diri gue sendiri dulu. Gue harus mempunyai jati diri, ada life goals-nya. Padahal ketika kita membangun fisik kita, menghancurkan otot kita, benar-benar mencari sebuah kegiatan distraksi dengan olahraga, dengan wellness dan sebagainya, itu secara nggak sadar mental akan terbangun. Lo tau teori ini nggak? Teori yang jangan kejar dunia, tapi kejar akhirat, karena ketika kita mengejar akhirat, dunia akan ikut. Itu dulu gue 3 kali diomongin sama nyokap gue, tapi gue nggak percaya. Dari gue SD sampai SMP itu, sampai akhirnya satu momen yang ngebuat gue, mungkin karena gue kayak dibully, gue nggak pernah dianggap ada di setiap tongkrongan dan cuma jadi bahan ketawaan. Oke, gue mulai percaya dan akhirnya gue deketin diri gue sama ya Tuhan, with God, trust, everything, and everything comes to me gitu. Di saat gue ngejar dunia, itu dunia selalu menjauh dari gue. Apapun yang gue kejar, apapun yang gue pengen, itu selalu gak pengen deket sama gue. Tapi di saat gue deketin gue sama Tuhan, malah kita yang dikejar sama dunia dan kayak Tuhan ngasih ini semuanya. That's true. Iya, kayak mungkin contohnya kayak gini. Kalau misalnya kita fokus untuk mengejar uang, maka ya mungkin uang akan datang, ya kan? Tapi kalau misalnya kita fokus mengejar tentang tujuan kita mencari uang ini tuh apa? Ya. Kebahagiaan, senyuman orang tua, benar-benar keberagaman yang bisa didapatkan ketika kita mendapatkan uang ini. Ya. Kita fokus mencari tujuan itu, uang akan datang. Pasti. Iya Tapi kan? Tapi ya jangan berharap hal itu instan. Nggak bisa kayak kita cuman cuman bersyukur aja akan apa ada yang kayak gini, tapi kita nggak berusaha sama sekali. Konsepnya nggak kayak gitu. pokoknya kalau misalnya kita ngejar uang ya itu pasti datang. Tapi kalau misalnya kita punya tujuan untuk kita cari uang itu, gue yakin yang kita dapat cuma bukan uang doang. Kebahagiaan, keberkahan dan semuanya itu bisa meliputi. Yang ngebuat kita punya sistem ngebangun uang lebih banyak. Yeah. Itu sih. Gue kan jerawatan. Oke. Gue kan jerawatan. Dan ini mungkin gue jerawatan itu dari SD. Dari SMP semuanya, SMA sampai kuliah gue tuh full jerawatan orangnya. Nah, hal yang paling selalu gue dapetin, omongan yang selalu gue dapetin itu satu. Ngapain lu pakai obat jerawat? Ngapain skincarean? Pakai air wudhu. Fokus pakai air wudhu. Iya kan? Kalau misalnya gue cuman bergantung pada air wudhu doang, ya kan gue wudhu pakai air gunung juga bersih. Ya kan? Tapi gue nggak tahu air gunung ini tuh mengandung apa. Ya kan? Jadi nggak bisa seperti kayak gitu. Nah, tapi ketika gue berwudu, membasuh muka gue dengan air wudu, ya gue berdoa, semoga dengan air wudu ini jerawat gue hilang, ya kan? Nah, di samping itu gue juga berusaha, ada effortnya juga di samping itu, gue mencoba pakai obat, pakai skincare, semuanya, jaga makan, rajin-rajin minum air putih, semuanya banyakin, dan itu semuanya bisa kita analogikan dengan kesehatan pribadi kita juga. Bukan cuma kesehatan pribadi sih, cara kita cari uang dan mendapatkan uang itu juga. Betul.
Benar-benar akan menjadi habit kehidupan kita jika kita tidak fokus kepada satu kehidupan yang instan. Satu kenikmatan instan, jika kita fokus kepada hal tersebut, ya udah. Your life is going to be in that direction, that only direction. Ya kan? Tapi lu setuju? Gue setuju karena hal itu pernah terjadi di diri gue sih. Di saat gue mengejar hal yang instan, gue dapatkan itu cuma sementara doang. Dan gue nggak bisa make it more or scale up more karena gue nggak punya tujuan lain yang lebih oke dari itu. Jadi ya gimana kita ya untuk terus ikhtiar, terus berusaha sampai kita ya mengurangi hal-hal yang memang ada kekurangan di diri kita gitu. Mengganti hal tersebut dengan hal-hal yang bisa improve kita terus menerus. Jadi akhirnya fokus kita bukan cuma dapat uang, tapi uang yang datang ke kita, fokus kita ya cuma membenahi diri kita doang. Ngomongin masalah physical wellness, ya kan? Tadi lo bilang lo mulai membangun fisik itu karena dibully, ya kan? So basically we're the same. Oh ya? Iya. Gue juga dulu itu dari SMP dibully. Gue dari SMP dibully. Lo dibully gara-gara apa? Gara-gara gendut, gara-gara gede. Pig. Gue dibilang kayak ya itulah. Iya, kayak B2. Yeah, okay. Dan as always di setiap tongkrongan gue selalu dijadiin bahan ketawaan dan bahkan kayak gue yang selalu disuruh. That's so sad for me. Dari SD, tapi ya pas di SMP itu mungkin lebih manusiawi karena gue mulai ikut community kayak olahraga, futsal. Ya cuma masih ada trauma yang ngebuat gue gue kayaknya emang diperlakukan kayak gini deh. Karena dari SD itu dibentuk sampai gue pindah sekolah. Gue pindah ke satu sekolah ke sekolah yang lain. Sekolah lain dibully juga. Jadi gue percaya kalau misalnya takdir gue emang kayak gini. Jadi omongan ini ya akan terus menghantui lah ya. Anggapan dulu kayak gitu. Ya. Itu sakit sih. Itu sakit. Tapi hal tersebut juga sama terjadi sama gue. Basically we're the same ya. Iya, kalau gue itu ejekan gue sama. Gue dulu itu punya fisik yang dimana badan gue itu maju dan mundur. Jadi dulu kan gue gendut kan, ya kan? Lu tadi 98 kan? Yeah. Gue dulu paling gede tuh 106. Gue paling gede 106. Mirip-mirip Jadi perut gue maju. Nah, bagian belakangnya bokong gue itu mundur, jadi besar. Nah, gue dulu dicekin ayam pok-pok. Ya, itu mungkin sampai sekarang juga ada yang masih ngomong, gitu. Tapi jujur setiap kali ada orang yang ngomong hal itu, setiap kali ada orang ngomong kata itu, dari awal gue denger kata itu, jujur gue benci. Gue punya dendam pribadi sama orang itu. Siapapun itu. Tapi semakin kesini gue makin kayak udah enggak. Gue udah let it flow, gue udah deal with it aja. Kayak my past is my past. Yang penting sekarang itu kita live the present and looking for the future. Kalau awalnya ketika kita menemukan kegiatan distraksi, ya kan? Pasti kita akan belajar. Lo belajar dari siapa? For my father, ayah gue sendiri. Yeah. Ayah gue lumayan peduli sama kesehatan gue. Jujur, gue memang gak sepeduli itu karena gue ngerasa yang tadi gue ngomong, gue percaya kayak takdir gue di sini doang. Gue cuma jadi orang yang selalu rendah. But I was looking for my father. Kayak dia nggak secara kasar kayak udah sih olahraga. Kenapa sih nggak ada aktivitas lain apa selain cuma tiduran doang, main game, nongkrong. Dia nggak pernah ngomong itu, tapi he show by the action. Di situ gue mulai ngelihat pas gue SMP. Kayaknya kalau gue terus peduli sama diri gue yang kayak udahlah gue bikin nyaman diri gue terus-terusan, berada di zona yang selalu aman, percaya sama takdir yang sebenarnya ini tuh masih bisa kita usahakan untuk diubah. Mungkin gue sampai sekarang akan jadi loser dan gak bisa menginspirasi orang-orang untuk hidup lebih sehat atau hidup lebih layak. Dari situlah gue mulai ngerasa kayaknya gue gak terlalu percaya sama teori-teori mental health di saat itu.
Oke. Kayaknya gue nggak usah percaya deh. Kayak gue kalau misalnya terus-terusan percaya gue nenangin mental health gue biar gue happy, distraksinya gue cari dengan cara kesenangan yang main sama teman. Tapi main sama teman diejek-ejek juga, itu sebenarnya gue kayak paradoks. Ini gue peduli sama mental gue apa enggak? Apa ini cuma sementara doang kan, kayak distraksi sementara. Akhirnya gue show by action, ya udah gue sakitin diri gue dengan olahraga, gue diet semuanya. Dan ternyata dari situ itu adalah cara paling baik untuk kita bisa nurutin mental kita. Bukan cuma mengiyakan takdir yang sebenarnya kita tuh mau gak sih sama takdir ini? Yeah. How about you? Olahraga yang dimaksud adalah olahraga yang menyiksa diri, ya kan? Yeah. Kalau menurut gue olahraga yang kayak catur itu menyiksa diri lah. No. Enggak lah, itu menyiksa diri lah. Gue juga gak bisa bilang sih kayak main biliar, catur. No. There's no dopamine. Itu beda. Itu beda. Tapi itu juga masuk olahraga. Masuk ya. Nah, kalau gue sendiri itu, gue punya analogi yang sama. Itu analogi distraksi, ya kan? Ada orang yang mengatakan bahwasanya ketika kita sedang sedih, kira-kira enaknya ngapain? Ya kan? Untuk menghilangkan kesedihan ini, untuk benar-benar mencari kegiatan yang mengganggu pikiran kita, ya kan? Orang nanya sama gue, kalau kegiatan lo apa sih? Gue bilang, kalau gue lari, sprint, bener-bener latih ini paru-paru, ya kan? Gue nggak ngerokok, alhamdulillah paru-paru gue kuat, ya kan? Terus dengan komen negatifnya langsung kayak, itu enaknya di mana? Itu enaknya di mana? Kayak kan itu kan nyiksa diri. Malah ketika gue menyiksa diri, gue bisa memikirkan hal yang lain. Gue bisa mengosongkan pikiran gue, mencoba melihat kira-kira apa yang salah nih sekarang, ya kan? Dari form lari, dari bener-bener jarak, distance, dari belajar pace 6 ke pace 5, 4, 3, itu kan ada prosesnya. Itu dari belajar, kita bener-bener dari nol sampai kita menjadi seorang pro, menjadi seorang yang bisa dibilang elit lah. Itu nggak bisa dicapai dengan instan, ya kan? Dari situ kita terapkan ke kehidupan, ya kan? Gue mencoba untuk menjadi orang pintar, ya nggak bisa juga, ya kan? Kita bukan 1 dari 1000 yang dimana punya keberkahan, ya kan? Itu mungkin pilihan oleh yang di atas, ya kan? Pilihan yang maha kuasa. Tetapi faktanya nggak semua orang mendapatkan keberkahan itu. Berarti caranya cuma 1, belajar. That's it. Ya kan? Ini, lo tau wahyu pertama apa? Wahyu yang di Al-Quran? Bacalah. Ya kan? Iqra, ya kan? Setahu gue, interpretasi dari kata baca ini tuh bukan hanya kata bacalah. Tetapi jika kita benar-benar coba tarik lagi artinya lebih dalam, bisa kita terapkan artinya belajarlah. Belajarlah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya membaca, ya gue anak kecil juga membaca bisa, ya kan? Sangat luas ya. Tetapi jika kita membaca dan kita telaah lagi arti membaca ini tuh apa, pasti kita akan lebih tahu makna di sini tuh apa, ya kan? Dan itu arti kata lain dari belajar. Itu cukup menarik. Gue bisa ngelihat dari bacalah yang wahyu pertama Allah sampaikan itu kayak kita bisa ngebaca situasi, segala problem itu mulai dari ngebaca diri kita sendiri. Betul. Kita punya mistake di apa, kita punya kekurangan di apa, tapi tanpa membaca orang lain. It's enough for us. Biar kita bisa scale up terus diri kita, potensi kita, biar enggak ada distraksi untuk membandingkan diri sama orang lain. Seperti ya gue bisa bilang kayak gitu ya, it's giving the same vibes ya, kayak yang ngomongin ya. Lo nge-gym udah berapa lama berarti? 2021, 5 year. 2021? Ya. Oh berarti lebih duluan lo ya? Ya. Iya. But the competitive, I think it was you. Karena gue mulai nge-gym tuh dari 2022. Oh 2022? Iya. Jadi gue mulai selesai obesitas itu kan 2020. Iya. Dulu tuh kegiatan gue tuh cuma lari.
Oke. Jadi 1 tahun setengah itu tuh gue cuma lari-lari sampai 2002 awal. Baru dari 2002 awal baru gue aktif nge-gym. Dari situ. Gitu. But basically I don't like the gym. Kenapa tuh? Cause it's not a creative activity. Oh iya. Yang gue suka adalah futsal. Gue everyday gue futsal sparring, itu yang ngebuat gue dulu sampai kehilangan takdir gue yang lama, kehilangan diri gue yang kayak gue cuma bisa gendut dan kayak gitu doang. Tapi itu hal yang berbeda. Tau gak kenapa? Karena gym atau lari itu tuh bukan olahraga. Ya, Itu tuh bukan sport, Bukan. tapi itu latihan. latihan. Kalau misalnya kita ngomongin sport atau ya sport lah, itu masuknya ke basket, Futsal, ya, badminton. badminton gitu. Iya. Jadi konsepnya kayak gini, kayak oh gue lari nih, oh berarti gue atlet lari, bukan kayak gitu bahasanya. Iya. Lo lari, lo akan menjadi atlet kalau lo udah ikut event lari. Contoh kayak lo ikut event sprint, Iya. itu kan ada sportnya di situ, ya kan? Jadi lari itu tuh bukan sport, tapi itu latihan. Yeah, but I mean like gue nggak suka banget sama nge-gym, tapi I see. every single time di gym itu gue nggak suka, tapi itu yang ngebangun diri gue Betul. buat mental gue biar nggak stuck di situ-situ aja. Betul. Ya siapa sih yang suka nge-gym kayak sedikit deh, karena itu tuh menyiksa diri, sakit, apalagi pas tidur, apalagi pas kita penuhin protein itu sakit. Tapi the compliments, the mental, it was so good, dapatnya tuh enak banget setelahnya. Nah, sports, futsal dan segala macam itu buat otak kita biar lebih have fun dan segala macam. Ya tapi sedihnya sih, Asir, di saat gue 2023 ACL sama LCL gue nih Oh iya lo pernah robek. ACL gue di kanan, LCL gue di kiri. Jadi itu sangat disayangkan dan sangat sedih karena apa ya? Gue kompetitif banget di hal itu, tapi takdir berkata lain. Jadi sekarang gue cuma bisa nge-gym dan olahraga yang paling bikin gue happy itu tuh berenang. Dan gue senang banget gue setiap ngeliat story teman-teman gue, termasuk lu di saat lu lari. Oh God, to have 2 kaki yang tidak rusak. Lo waktu itu kita latihan bareng udah ACL waktu itu? Itu udah. Itu udah, tapi udah 2021 ACL. 2021. Iya, jadi kan lagi kompetitifnya nge-gym juga di saat itu, lagi rajin, tapi memang ikut kompetisi futsal antar kabupaten, provinsi gitu-gitu. Jadi mau tes condition, tapi ternyata sama partner sparring itu kena bersentuhan dengkul, akhirnya robek. Lo setuju nggak sama pendapat orang yang bilang bahwasanya jauhi teman-teman kalian yang ngikutin bola, ngikutin futsal, karena itu analogi katanya gladiator Roma. Tahu nggak pendapat itu? Tahu, but 50-50 gue percaya hal itu. Kenapa? 50% yes, 50% no. Cause banyak orang yang mereka bisa ngilangin rasa sedih, capeknya di saat setelah kerja ataupun aktivitas yang mereka lakuin. Itu tuh lewat hiburan kan. Salah satunya adalah nonton bola yang mereka suka. Apalagi orang-orang di dalam tim sepak bola itu tuh inspiring semua. Cristiano Ronaldo, Messi, we never see them like sad or everything ya. Mereka selalu happy, mereka selalu keren. Ya dengan cara mereka nonton bola, mereka ngelihat output dari pemain-pemain keren ini, mereka jadi happy dan segala macam. Tapi kalau terlalu terbawa suasana dan sangat bisa dibilang fanatis, ada yang sampai judi. Ada yang sampai merelakan dirinya nggak kerja untuk cuma nonton. Nganggur. Ya udah cuma bisa nonton bola dan ya mereka tahu knowledge soal bola, tapi mereka nggak tahu output dari mereka nonton bola. Itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak sih. Gue 50-50. Jadi emang kita harus bisa ngalokasiin hal tersebut dengan benar. Dan gladiator Roma itu kan cuma opini doang. Faktualnya banyak nggak yang happy karena nonton bola dan mereka nyisihin waktu liburnya untuk nonton bola berapapun uangnya. Banyak, tapi mereka masih kaya nggak? Masih. Mereka masih keren nggak? Masih. That's it.
Kalau lu gimana? Lu juga percaya? Kalau gue malah nggak suka jika disamakan dengan hal itu. Kenapa? Jadi Gladiator Roma itu kan kayaknya agak sedikit berbeda dengan apa yang dimaksud dengan apa ya? Apa yang dimaksud jika kita samakan dengan nonton bola, nonton olahraga di sports epicentrum gitulah. Nah, kenapa? Karena zaman udah berbeda, ya kan? Iya. Sekarang kalau misalnya kita tanya, enggak, jangan kita tanya kecil dulu. Gue yakin sama lu pasti pernah punya cita-cita untuk menjadi atlet. Itu kayaknya semua mimpi anak laki-laki ya. Semua mimpi anak kecil di luar sana pasti pernah ada rasa untuk menjadi atlet ketika dia udah besar. Kenapa? Karena atlet itu inspiring, ya kan? Mengejar mimpinya, benar-benar set the goals in this direction, ya kan? Most of rich people di dunia sana itu bukan dari orang yang bekerja di korporat, bukan orang yang bekerja sebagai civil servant, enggak. Never. Tapi ketika kita bagi dari persentase yang paling besar, kalau enggak bisnis, atlet, ya kan? Enggak ada zaman kita kecil ketika ditanya, kamu nanti besar mau jadi apa? Saya pengen punya bisnis sawit misalnya. Enggak, bukan kayak gitu jawabannya. Ya kan? Tapi pasti jawabannya, oh, saya pengen fokus untuk menjadi seorang atlet sepak bola. Saya ingin menjadi seorang pelari sprinter yang kencang, ya kan? Pasti itu karena mendapatkan inspirasi dari sosok atlet. Ya kan? Karena the way atlet push themselves, mereka ngedorong diri mereka, itu inhuman menurut gue. Itu gue bisa bilang kayak robot yang gak manusiawi. Tapi itu inspiring karena nge-push diri kita sebagai orang biasa. Oh, ternyata ada data, ada fakta. Kalau misalnya orang tuh bisa loh, bisa nge-push diri mereka sampai mereka bisa dapat income yang oke, mereka dapat popularity, everything. Jadi ya siapa sih anak kecil yang gak pengen? Karena itu salah satu visioner sih kalau misalnya ngelihat diri mereka pengen jadi atlet, dan banyak yang berhasil dan banyak juga yang seperti gue. Jangan. Itu salah satu mimpi gue juga. Gue pengen jadi pemain futsal di Pro Futsal League, terus di timnas. Itu mimpi gue banget. Tapi ya berkata lain, karena memang mungkin atlet itu kenapa jadi orang kaya beberapa persen doang daripada 100% di dunia. Ya karena gak semuanya bisa. Gak semuanya kuat. Iya. Ngomongin masalah latihan. Latihan di gym tadi, ya kan? Lo ngerti ini kan? Lo trainer kan? Ya kan? Lo ngerti ini kan yang teori otot itu dirobek, terus dibangun dengan asupan dan terbangun saat tidur. Ya kan? Terbangun saat istirahat, ya kan? Kalau misalnya kita samakan dengan mental, dengan kesehatan mental siapapun, kesehatan mental manusia, bukan hanya laki-laki, ya kan? That's good nih. Ini jadi kita anggap bahwasanya mental ini tuh juga harus dibangun. Gak bisa kayak sembarangan bahwasanya, oh mental gue tuh cuma cuit, gak bisa kayak gini. Ya enggak. Itu tuh bisa diimprove. Bisa. Ya kan? Tapi caranya ya lo harus sakit-sakit. That's it. Iya kan? That's it. Gak bisa yang kayak, oh ternyata gue tuh punya sifat sebagai orang yang gak bisa public speaking. Ya kan? Berarti gue harus deal with it bahwasanya gue gak akan bisa berbicara di depan orang umum. Iya kan? Sir, lu inget gak sih waktu di acara kampus? Yang mana tuh? Acara organisasi. Oke. Bentar, fun fact BTW, kita tuh sekampus ya. Kita sekampus. Ya kenapa? Gue waktu itu ngomong, gue beraniin diri gue untuk ngomong ke lu, habis itu lu ngasih gue tanah. Oke. Ingat gak itu gue? Remind me coba. Tapi tahu kan acara apa? Tahu. Ya pokoknya ada gak satu orang yang pengen orasi. Oke. Gue maju, gue gak tahu mau ngomong apa. Tapi gue tahu ini tuh pembahasannya apa. Kayaknya kalau misalnya gue udah diri, gue tahu dia bakal ngomongin apa. Tapi pada akhirnya di situ gue gagal. Tapi gue bersyukur banget dari situ. Lu ngasih gue tamparan juga.
Ya mungkin itu yang ngebuat gue jadi mikir, Atsir kayak pernah nih di posisi ini. Tapi dengan cara dia, dengan treat dia kayak gitu, itu ngebangun diri gue deh, biar gue bisa. Bukan malah mental gue terus-terusan di situ aja dan gue nggak bisa gitu. Ya itu kan gue dibangun dari resilience juga kan. Dengan gue ngambil resiko tersebut sampai akhirnya gue sempat diundang juga buat jadi pengisi acara di kampus gue. Ya itu gue nggak ada rasa takut ataupun untuk ngomong satu kata pun. Ya memang semua hal di dunia ini, hal mental atau apapun, itu kita bangun memang dari kegagalan, dari ketangguhan. Kita emang nggak percaya awalnya kalau misalnya kita bisa. Tapi kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu, kita nggak sakit-sakitan dulu, kayaknya nggak akan bisa deh. Kita nggak akan tahu seberapa rapuhnya orang yang sakit-sakit di awal kalau misalnya kita nggak ngerasain. Ya kan? Dan contohnya mungkin ya dari kita aja. Kita berdua sama-sama pernah obesitas, sama-sama pernah gendut, dan ada orang lewat memuji aja. Itu rasanya mungkin kayak alhamdulillah gue bisa menjadi bukan role model ya, tapi kayak menjadi role side aja lah. Alhamdulillah kita itu bisa menjadi pujian lah dari orang lain. Dan itu menurut gue salah satu hal yang bisa disyukuri. Dengan lu show up setiap hari lu lagi lari Sir, itu kadang ngebangun diri gue atau orang lain, followers lu, jadi kayak oh dia aja olahraga, masa gue enggak. Dan guys, everything yang kalian lakuin just show up. Itu bisa aja ngebangun mental orang-orang di sekitar juga, biar mereka tuh tahu tentang bersyukur sama diri sendiri dengan cara beda-beda. Contohnya kalau misalnya gue sendiri dengan cara gue nge-gym, dengan cara gue bikin konten di suatu tempat, itu ngebangun produktivitas gue dan orang lain juga. Dan juga termasuk lu lari everyday, show up everyday. Itu kadang di saat gue males atau orang lain males, itu jadi kebangun mentalnya gara-gara lu Sir. That's it. Orang itu punya motivasi sendiri-sendiri. Ya kan? Gue inget satu waktu di mana gue memutuskan untuk lari, tau nggak karena apa? Gue lari gue lari pagi-pagi, mendistract diri gue sendiri hanya karena malamnya gue ngelihat satu orang yang pengen gue deketin itu jadian sama orang lain. Dan itu gue nggak mikir panjang, gue langsung ambil sepatu, gue langsung lari. Dan believe it or not, 60 menit kemudian hal itu hilang. Kayak gue langsung bener-bener bisa, ya udah gue ikhlasin. Ya udah nggak apa-apa, berarti rezeki. Gue di saat itu pernah. Gue langsung push up 200. In that time 200 push up tanpa berhenti. Ya mungkin kayak gue tahan doang, itu semua hilang. Yang ada apa? Kesakitan di dalam tubuh gue. Itu ngilangin kesakitan yang ya elah itu sementara doang kok. Dia happy sama yang lain, tapi ya emang lu nggak bisa happy tanpa dia. It's giving it. Itu beda. itu beda. Tapi banyak orang yang malah menggunakan kegiatan distraksi ini itu dengan distraksi yang lain. Contoh kayak dengan kegiatan adiksi fisik. Contoh kayak rokok, alkohol, clubbing gitu kan. Gue sampai sekarang alhamdulillah itu belum pernah nyentuh rokok sama sekali. Gue belum pernah minum alkohol sama sekali. Gue belum pernah menyentuh klub sama sekali. Tempat klub pernah, tapi ke klub belum pernah. Gitu. Di saat lo masuk ke klub, apa yang lo pikirin? Gue penasaran. Apakah distraksi tersebut hilang, atau yang ada malah distraksi tambahan yang ngebuat lo makin kepikiran masalah lo? Gue pernah nanya sama teman gue yang kayak gini. Misalnya habis diputusin, habis kayak benar-benar kena pressure, terus dia ya kegiatan distraksinya ya clubbing. Akhirnya gue tanya, kenapa apa yang lo rasain di kegiatan seperti itu? Jawabannya simpel, ya kan? Otak gue pengen kosong. Jadi ketika gue mabok, ketika kita itu benar-benar dihilangkan
pemikirannya oleh zat-zat adiktif, otak ini tuh kosong. Jadi kayak apapun yang terjadi setelah itu, gue akan mengikhlaskan hal tersebut. Dan gue gak suka banget sama analogi itu. Tapi dia jawab lagi nggak kalau misalnya itu tuh sementara doang dan itu nambah masalah baru di hidup dia? Apa dia nggak menyadari hal itu? Kita nggak tahu sih. Mungkin nggak sadar ya. Tapi matter of fact, gue sekarang menemukan orang itu yang gue tanya, dia sekarang udah beda. Dan dia sadar bahwasanya ternyata kegiatan distraksi yang gue lakukan dulu itu bukan distraksi, tapi memang bener-bener satu hal yang lewat menghancurkan pikiran, dia keluar lagi. Gitu loh. Dan itu ngasih adiksi ke dia biar dia menghilang terus. Dan itu sangat disayangkan sih untuk kita yang masih muda dan punya potensi lebih. Kenapa nggak cari hal distraksi untuk ngebangun mental kita? At least kalau tahu satu hal yang paling simple tuh menurut gue memang olahraga. Tapi menurut lo bagaimana cara kita sebagai anak muda lah, ya kan? Dimana orang umur 20-an itu lagi di masa-masa pengen tahu, ya kan? Di masa-masa pengen merasakan segalanya, ya kan? Jujur gue juga pengen tahu rasanya clubbing itu gimana. Yes. Gue jujur gue pengen tahu, ya kan? Bagaimana cara kita memutuskan hal ini? Bagaimana cara kita memutuskan rantai ini? Lu nanya gue? Iya. Yeah. Kalau misalnya memang penasarannya sepenasaran itu, gue pun pernah sampai nyoba sekali datang waktu itu sama teman-teman kantor yang dimana ini memang ada acara dari atasan, kita nggak enak, so kita datang. Sampai akhirnya kalian nemu jawaban kalau misalnya ini tuh oke nggak ya sama pattern dan tujuan hidup kalian, purpose. Semisal memang nggak linear, ya nggak usah. Orang-orang yang kita lihat di klub itu rata-rata orang-orang yang memang lagi kerja. Gue bisa ngeliat sih kayak gitu dan mereka pengen menghilangkan pikiran mereka. Tapi ada nggak sih cara yang lebih baik? Pasti akan selalu ada. Dan menurut gue itu bukan cara yang baik, malah nggak mendekati yang baik. Malah lawan katanya. Malah selalu jadi lawan katanya. Semisal memang kalian happy dan terdistraksi lewat kebahagiaan sementara di malam itu, besok pagi kalian akan nambah masalah baru. Dari yang gue lihat, di saat gue datang sampai gue pulang, masalah-masalah temen gue yang di kantor ini membebani ke diri gue. Mereka get drunk, everything. Gue yang kayak harus menggotong mereka, yang bantu mereka. Pernah. Dan itu kapok yang ngebuat gue kayak, oh, gue malah jadi ininya ya, suatu kerugian ya. Yeah. Dari situ gue mulai realize, oh mereka tuh emang cuma pengen menghilang sementara. Tapi besok paginya akhirnya mereka gak jadi kerja. Itu salah satu hal yang, oh ternyata ini bukan satu hal yang baik loh. Semisal memang untuk dilakukan. Karena itu cuma pelarian loh biasanya, tempat-tempat klub, dugem. Beda halnya kalau misalnya emang kalian doing that di saat kalian pengen happy-happy, but without alcohol itu masih bisa. Makan bareng sama keluarga, makan bareng sama orang-orang yang kalian senangi, kerabat-kerabat, itu lebih happy. Jadi semisal ada acara kayak gitu, gue yang langsung menginisiasikan karena di saat itu gue dirugikan. Akhirnya kita ganti agenda tersebut gitu. Karena gue dapet pelecehan juga di sana sama ada orang. Ya, jadi gue nggak mau lagi. That's it. Gue nggak ngelihat ada keberuntungan di sana. Akhirnya gue cari distraksi lain aja sih. Ada satu hal yang menurut gue ini kalau bahasa Gen Z jujur janggal. Janggal banget. Kalau misalnya kita ke Amerika, ke US sana, mereka itu mewajarkan dua hal ini. Ya. Clubbing wajar. Jadi kayak misalnya tadi selebrasi kayak abis dapat you got promoted atau gitu, birthday party untuk orang 21 tahun ke atas, ya udah kayaknya kita going to the club terus get drunk itu mungkin hal yang common di sana, ya kan? Tapi ada juga hal yang common di mana hal yang common ini tuh nggak terjadi juga di negara kita. Menurut mereka nge-gym di sana itu tuh udah kewajiban.
Iya kan? Iya. Beda kayak di Indonesia ketika kita nge-gym itu pasti ditanya dulu, ih kakak nge-gym ya? Enggak, bukan kayak gitu. Kalau misalnya lo ke Amerika sana, orang yang punya badan kayak kita berdua mungkin itu udah wajar banget. Iya. Ya kan? Tapi mereka mewajarkan dua hal ini. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Beda kayak di Indonesia. Ya kan? Di negara kita dua-duanya ini menjadi hal yang rancu. Ketika kita melakukan hal yang negatif, kita klub semuanya itu akan dipandang sebagai ih ini orang clubbing. Ini orang pasti mabok-mabokan terus. Konotasinya buruk. Tapi itu pandangan. Gitu, bukan hal yang diwajarkan. Sama juga dengan pandangan yang baik. Ketika kita rajin olahraga, ketika kita lari ini, gue ditanya, ih kakak lari, kakak pelari culture ya? Gue benci banget semua opini itu. Gak semua orang yang lari itu dapat didebatkan sebagai pelari culture, bukan kayak gitu bahasanya, ya kan? Gak perlu ada labeling. Iya. Itu sangat disayangkan sih. Itu ironinya kalau di Indonesia, setiap kita melakukan sesuatu hal yang mungkin sangat terlihat labelnya kayak kita nge-gym atau mungkin clubbing, itu kita bakal dicap sebagai orang tersebut. Padahal kedua hal ini, semisal kita lihat positif or negatifnya, ya kita bisa tahu yang mana dong. Dan di Indonesia apalagi, semisal kita terlalu ikut suatu hal atau kita sering update sama satu hal, pasti kita jadi bahan omongan dan kita di label, oh kalau misalnya dia positif, berarti kayaknya untuk dia diajak nongkrong dia nggak bisa atau dia kayak gimana. Jadi ada suatu barrier di setiap kita ngelakuin sesuatu, itu ngebuat kita menghambat untuk bersosialisasi. Padahal di luar itu sangat wajar kedua hal itu ya. Diwajibkan malah. Kayak bukan wajib, kayak habits ya. Nge-gym itu tuh memang suatu keharusan sih, itu ngebangun fisik kita gak sih? Investasi otot buat masa depan. Orang di sana itu umur 30-an, umur 40-an itu lebih banyak yang punya body goals daripada anak mudanya. Makanya gue setuju banget sih sekarang outfit paling bagus atau status sosial paling tinggi itu punya badan bagus. Itu gue setuju karena itu ngebangun mental kita biar kita nggak nurutin sama hal-hal yang mengiyakan hal-hal yang nggak baik gitu di diri kita. Kita fokus ngebangun lifestyle hidup kita, badan kita. Jadi ya itu gue bisa bilang kenapa hal itu sangat mahal di 2026 ini sih. The other day gue punya kesempatan untuk ngobrol langsung sama salah satu staf sus di Kementerian Olahraga Kepemudaan. Ya kan? Interesting. Gue ngomong ke dia, Pak, Bapak nyadar gak sih sekarang itu tren flexing bagi Gen Z ini tuh yang kita flexing itu flexing kesehatan, Pak. Kita flexing itu flexing Strava. Walaupun cuman lari 3 kilo pace 9, disombongin aja, Pak. Ya kan? Tapi Bapak harus bersyukur bahwasanya banyak generasi kita itu mulai sadar akan pentingnya kesehatan fisiknya. Ya kan? Gak apa-apa ketika lo ikut lari FOMO walaupun larinya masih belajar. Gak apa-apa lo mulai nge-gym dulu, daftar dulu aja, itu gak apa-apa. Dasarnya FOMO. Tetapi ketika lo udah masuk ke masa-masa gue menemukan jati diri, kenyamanan, semuanya ada di situ sih. Then it's gonna be a good things for you. Always be. Untuk anak muda yang masih nggak tahu direksinya mau kemana, salah satu aktivitas fisik yang paling ngebuat kita happy dan menemukan kesalahan di diri kita itu memang olahraga sih. Nge-gym, lari, kayak kita berdua contohnya bisa tahu kalau misalnya ternyata emang dulu semestinya dari awal kayak gini. Sampai akhirnya kita kayaknya nggak punya trauma-trauma tersebut itu. Lo pernah MCU nggak? Medical check up pernah lah ya? Pernah ya. Kalau medical check up itu kita kan cuma dites, mungkin ya apa sih yang dites tuh? Kayak bener-bener hal yang dasar lah ya. Lo setuju nggak kalau misalnya selain physical medical check up, selain kesehatan fisik, kita juga menambah pengecekan kesehatan mental? Lo setuju nggak? Kenapa lo bisa bilang gitu? Jujur, gue belum kepikiran ke sana sih. Jadi jatuhnya kayak gini.
semakin kesini medical check up itu kan akan diproporsikan untuk ke hal yang lebih profesional, ya kan? Biasanya orang MCU itu untuk apa sih? Untuk kuliah, untuk Cari masuk kerja, Iya. ya kan? Daftar mungkin civil servant lah, gitu-gitu, ya kan? Kalau misalnya kita fokuskan untuk orang yang punya fisik yang bagus, itu lebih luas, ya kan? Iya. Dan gue jujur gue nggak puas dengan kinerja yang udah terjadi sekarang. Dengan medical check up lo atau? Enggak, bukan. Dengan kinerja berjalannya negara kita sekarang, berjalannya kondisi global sekarang, Oke. ya kan? Iya. Karena filternya itu masih kurang. Iya. Coba kita anggap bahwasanya orang yang bisa terjun untuk membangun negeri kita ini itu bukan hanya sehat fisik doang, tapi sehat mental juga. Iya, I see. Iya kan? Iya. Pemikirannya itu nggak stagnan di satu pemikiran. Jadi kayak dia itu bisa open minded, dia itu bisa bener-bener apa ya? Jangka kecurangan itu akan lebih minim. Kalau misalnya. Kalau misalnya ada tes kesehatan mental, Iya. ya kan? Gue percaya sama hal itu sih. Jadi orang yang sorry to say ya, orang yang benar-benar kayak ya mungkin down mental, down syndrome gitu-gitu, ya itu akan kita filter lagi, gitu loh. Untuk meminimalisir kecacatan yang ada nantinya. Iya betul. Tapi itu mungkin pemikiran gue yang agak sedikit apa ya? Jauh. Iya itu benar-benar itu tiba-tiba lewat waktu itu. Tapi lu setuju nggak? Gue Karena setuju. kalau jujur gue setuju. Gue setuju dengan opini lo itu sih. Kalau misalnya kita bisa meminimalisir, jadi ya makin banyak orang juga yang nggak mendapatkan apa ya, bisa dibilang kecurangan atau Iya. ketidakadilan. Karena kita nggak harus menanggung beban mental orang tersebut. Jadinya kita bisa dapat hal-hal baik dari situ. Lo sadar nggak sih bahwasanya yang namanya yang namanya ijazah itu memang cuman kertas, Just a paper. ya kan? It's just a paper. Tapi tapi gue juga setuju bahwasanya adanya kualifikasi orang untuk punya pendidikan yang formal itu juga penting. Yeah. Tahu nggak kenapa? Banyak orang yang menganggap, banyak perusahaan yang menganggap adanya ijazah itu hanya untuk menunjuk diri Anda itu pernah datang ke satu tempat, rajin, tepat waktu, punya nilai yang stabil, ya kan? Bagus jeleknya itu kan urusan belakangan, ya kan? Yang penting ada nilainya, berarti dia selesai, gitu kan? Dan itu orang menganggap bahwasanya, oh ya udah, berarti seakan-akan apa yang gue pelajari itu nggak dianggap sama sekali. Itu makanya kenapa banyak orang yang setelah lulus kuliah, ya dia akan mempunyai linear pekerjaan yang keluar. Ya, selalu paham kan? itu ya. Itu banyak banget. Ya, Dan biasanya itu mungkin faktor yang paling dilihat itu karena lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan sebenarnya kalau hal itu iya, tapi kalau misalnya kita nggak punya capability untuk mengendalikan potensi kita lagi, itu sangat disayangkan sih. Ya, I see. Maksud gue adalah kalau misalnya nanti ke depannya kita benar-benar menganggap kualifikasi pembelajaran orang hanya dari apa yang mereka pelajari saat mereka berada di bangku sekolah, bangku kuliah, itu menurut gue akan lebih potensial. Yeah. Jadi kayak benar-benar lapangan pekerjaan itu diciptakan dengan kualifikasi yang tertentu. Akan lebih merata. Akan lebih merata dan akan lebih bagus efeknya. Ya kan? Kayak yang lu bilang tadi kan, soal kita harus ada medical check up juga. Itu termasuk kan dengan kualifikasi kita punya pendidikan yang Betul. Oke. Betul. Jadi kayak benar-benar filter nanti ke depannya itu bukan yang sekedar kayak gue lulus di MCU, oh ya udah berarti gue good. Oh enggak, bukan kayak gitu. ya. Karena kita kuliah pun bukan berarti kita mikir kalau misalnya kita kuliah itu cuma karena kita berkuliah aja kan, ijazah ini. Kadang kuliah itu emang kita nyari buat ijazah doang. Banyak Iya. orang untuk itu. Iya. Ya. Tapi sayang
mereka nggak memanfaatkan hal itu. nggak memanfaatkan apa yang mereka pelajarin seharusnya. That's it. Dan itu menurut gue salah satu waste potential lah. That's why sekarang mungkin problem orang Indonesia ada di sana sih. Kalau misalnya mereka kuliah ini, kenapa mereka kerjaannya mungkin beda. Jauh sekali. Wah ini nggak ada manfaatnya dong kayak gitu. Ya, it's just because lapangan pekerjaan juga, dan yang kedua adalah mungkin kita nggak tahu untuk cara menggabungkan hal yang kita pelajarin untuk kita monetisasi. Yeah. Itu sangat disayangkan. Mungkin ya salah satu faktor utamanya ya lapangan pekerjaan juga di Indonesia. Gue kemarin dengar salah satu orang ngomong di TV nasional. Dia bilang kayak gini. Ini gue bukan mau kritik pemerintah atau apa, tapi I'm just saying what he said, ya kan? Ketika orang tertinggi di negara kita ini memberhentikan satu program, maka percaya nggak percaya lapangan pekerjaan akan lebih banyak. Gitu loh. Ada yang terbakar, tapi ada juga yang bertumbuh. Gitu loh. Yang dimaksud adalah adanya satu kejanggalan, adanya satu keterpurukan di dunia ini ketika kita fokus untuk memberhentikan hal tersebut. Ketika kita fokus untuk benar-benar membersihkan satu hama yang sekarang benar-benar berlangsung, ya kan? Jangan takut nanti hasilnya itu buruk atau negatif. Jangan takut nanti hasilnya positif atau negatif. Karena nanti kita akan tahu hikmahnya itu ke depannya gimana. Yeah. Jika kita analogikan dengan pernyataan si orang tadi, ya kan? Gue mau mencoba suatu hal yang baru, ya kan? Berarti gue harus mengorbankan satu hal yang lain, ya kan? Contoh, orang mau mencoba untuk mulai lari, tetapi dia merokok, ya kan? Tapi ternyata bisa berjalan nih, stabil. Dia tetap lari, dia tetap merokok, tapi larinya stagnan. Tetap di sini, gak berkembang sama sekali. Yeah. Percaya nggak percaya, dia harus mengorbankan satu hal, ya kan? Dia harus mengorbankan satu hal yang negatif, which is sekarang di kasusnya itu merokok. Coba hilangkan rokok, kita nggak akan tahu ke depannya dia akan berkembang nggak di sisi lari ini, ya kan? Kalau misal dia berkembang, alhamdulillah. Kalau nggak berkembang, at least yang buruk hilang. Yeah. Karena kalau misalnya merokok itu hanya menguntungkan segelintir yang ada di dalam diri kita, hormon-hormonnya. Tapi kalau misalnya kita berhenti, itu akan menguntungkan lebih banyak. Bisa terjadi ya. Mungkin ya dia akan beberapa kali ada stres atau apa karena aduh nggak bisa ngelakuin hal ini lagi. Tapi organ-organ lain itu bakal bersyukur karena hal tersebut terjadi. Itu betul sih. Untuk mendapatkan suatu hal yang baik, kita harus mengorbankan satu hal yang lain. Lo ngerokok nggak? Vape. Full vape. Lo vape? Vape. Kalau misalnya itu pun lagi bareng sama teman. Iya. Karena jujur untuk ngilangin itu salah satu yang susah. Susah ya. 2 tahun terakhir itu gue ngerokok. 2 tahun yang lalu ataupun ya gue masih bisa bilang ngerokok pun kalau misalnya bareng temen. Gue nggak suka sama asapnya. Tapi gue gak suka juga ngeliat diri gue kadang jadi kayak di labeling orang, lu keren banget. Itu jujur kadang gak jadi hal yang ngeberir diri gue untuk bersosialisasi sama orang. Sampai akhirnya kayak gue kayak nge-vape aja kalau misalnya bareng mereka. Karena gue sendiri punya asma. Jadi gue kayaknya gak bisa untuk terus-terusan nurutin social battery orang-orang. Hanya ada satu orang yang gue anggap kalau lo ngerokok lo keren. Cuman ada satu orang. Dan itu pun fiktif. Itu Thomas Shelby. Yeah. Cuman dia doang, ya kan? Tapi kalau misalnya kita sadarkan lagi, dia ngerokok, dia makannya apa? Dia pekerjaannya apa? Lo ngerokok makan lo burger. Ya kan? Lo ngerokok makan lo potato chips, instant food. Ya kan, dan itu beda hasilnya antar. Itu makanya kenapa ketika kita mulai membangun habit yang bagus, yang pertama kali dibangun itu kan yang pertama dari niat, dari apa.
Tapi yang paling penting kan bukan olahraganya, Iya. masukannya, Masukan nutrisinya, inputnya semua. dietnya semuanya. Orang itu banyak yang menyalah-artikan diet kan. Iya. Orang itu banyak yang menganggap bahwasanya diet itu berarti gue harus mengurangi makan. Bukan, diet itu menjaga makan, memperbaiki habit semuanya. Iya. Dan tujuan diet udah pasti, oh gue pengen kurusan. Oh no, menjadi kurus itu bukan tujuan, ya kan? Itu mungkin salah satu bentuk yang dari hasil awalnya berbeda. Contoh kalau misalnya dari gendut ya udah berarti kurusan menjadi tujuannya. Dasarnya kurus, dasarnya body biasa, bukan berarti harus kurusan. Iya. Harus dibangun lagi habitnya, harus benar-benar diperbaiki lagi nutrisinya. Betul. Orang yang lebih sehat bukan berarti dia yang lebih kurus. Dan gak pernah kayak gitu sih. Iya. Dari awal gua sampai kurus, itu aja gua gak ngerasa diri gua sehat waktu itu sih. Karena underweight, dan itu sampai dapat komplimen lain lagi dari orang-orang kayak tulang belakang gua, back gua tuh ototnya nggak ada sama sekali, kok tinggal tulang doang. Oh ternyata faktor kita sehat, faktor kita badannya bagus, ya itu karena kita punya komposisi tubuh Betul. yang ideal. Kita ngilangin hal-hal yang nggak perlu kayak lemak terlalu banyak, ya karena si diet tadi kita memperbaiki pola makan tersebut. Memang banyak banget labeling dari orang-orang yang nggak tepat sih ya, kayak diet yang pengen kurusan doang. Ada juga orang diet tapi pengen naikin berat badan. Iya. Jadi kayak gue harus banyakin makan. Kita pengen bulky nih. Iya. Terus gue bilang, gue pengen diet nih. Lu ngapain diet? Kan lu udah gede badannya. Kan lu udah goals badannya. Bukan gitu definisinya. Diet itu menjaga makan. Diet itu menjaga makan. Iya kan? Benar-benar Mengkonstruksi banyak yang makan. di misinterpret oleh Iya. orang luar sana. Fun fact, gue kemarin itu gue masih demam. Kemarin banget. Ini Oke. kameramen editor kemarin baru jungkin gue. Oh iya? Iya, baru benar-benar kemarin 24 jam yang lalu. Lu bisa demam? Gue setiap hari ngeliat lu lari, kayak lu ngelakuin hal-hal yang like what? Pace 3. Nggak gini. Gimana tuh? Banyak yang harus kita sadari bahwasanya kesehatan itu bukan hanya dibangun dari habit, Ya. tapi dari sikon juga, situasi, kondisi Situasi. semuanya. Udara yang kita hirup pun itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Oke. Iya kan? Lo bener-bener naik motor, nggak pakai helm, menghirup udara, polusi, apalagi di Jakarta kayak gini ya, itu nggak sehat juga, ya kan? Walaupun lo nge-gym 2 jam setiap hari, lari 2 jam setiap hari, pedal 3 jam setiap hari ya, nggak ada gunanya. Tapi ketika makan lo juga nggak teratur, lo juga tetap aktif merokok, lo mabuk-mabukan, lo tidak diseimbangkan lah. Itu nggak ada ini juga. Tadi lu bilang gue bisa sakit, gue bisa sakit. Gue manusia. Tapi lu bisa bilang nggak kalau misalnya mental salah satu faktor pengaruh paling besar kalau misalnya kita sakit? Membangun niat gue. Membangun niat dalam? Jadi kayak gini. Kalau misalnya gue nggak punya mental yang bagus, gue pasti akan merasa lemah. Ya kan? Tapi ketika gue punya mental yang stabil, gue menjaga kesehatan gue, ya gue akan merasa bahwasanya sakit ini tuh hanya akan datang seketika dan ini tuh bisa sembuh, ya kan? Gue pernah COVID, ya kan? Gue pernah COVID, tapi gue masih kuat. Jadi pas berjemur di salah satu tempat, gue yakin sama diri gue sendiri, kalau misalnya gue COVID, gue sakit kayak gini, kira-kira gue masih bisa jalan, gue masih bisa push up, gue masih bisa pull up ya. Gue lakukan dan gue bisa. Dan itu mungkin hal yang salah ya. Tapi dari situ gue yakin bahwasanya gue ini udah membangun diri gue sendiri bahwasanya gue ini tuh orang yang kuat, ya kan? Dan jati diri itu nggak akan pernah pergi, kecuali dihancurkan oleh diri kita sendiri. That's it. Mental. Iya. Kalau misalnya kita menuruti hal yang buruk, itu akan beneran terjadi sih. Betul. Kemarin pas gue sakit, dokter gue udah vonis kayak gini, kalau 3 hari kamu kayak gini, kayaknya kamu gejala DBD. Dan gue langsung
gue langsung bener-bener bukan merenung sih, kayak lebay banget kalau misalnya gue bilang merenung ya, tapi gue bilang kayak oh enggak, ini cuman sementara, ini cuman apa ya, gue lemes banget, punggung gue nggak bisa gerak sama sekali, gue sholat 2 hari itu duduk, itu mental gue yang udah stabil itu benar menjadi faktor bahwasanya gue akan beranggapan hal ini tuh akan pergi. That's it. Dan 24 jam kemudian ya udah sekarang. Tadi pagi gue juga udah lari. Ya gue ngeliat. Karena semisal di saat itu lu menuruti hal kayak gue bakal sakit. Itu padahal demam loh. Demam itu penyakit laki-laki yang paling gak bisa kita hindarin. Itu paling sakit dibanding sakit penyakit apapun. Kayaknya besok kita udah gak di dunia ini gitu mikirnya. Karena udah sangat parah gitu ngebuat kita gak bisa ngapa-ngapain. Tapi dengan aktivitas yang udah pernah kita lakuin sebelumnya itu terakumulasi kayak aktivitas fisik termasuk ataupun menghilangkan distraksi buruk, itu ngebangun mental kita biar lebih stabil. That's why membangun mental lewat hal-hal positif itu perlu banget di situasi kondisi yang kita nggak sangka-sangka. Karena apa ya, hari buruk ataupun hari sial itu nggak pernah ada di kalender, jadi kita nggak pernah tahu ya. Jadi gimana pun kita bangun mental ini dengan cara ya yang realistis aja. Dengan cara yang Atsir lakuin tuh oke banget sih. That's good. Oke, ini udah benar-benar nggak bisa di apa ya. Gue thank you banget lo udah datang ke podcast RJ karena jujur orang yang mengerti akan kesehatan fisik dan kesehatan mental itu stabil itu dikit. Ya kan, orang hanya memikirkan bahwasanya oh gue sakit mental berarti gue nggak perlu gue hanya harus menjaga kesehatan mental gue berarti gue nggak perlu menjaga kesehatan fisik. Ya kan, banyak orang yang pelariannya itu bukan dengan kegiatan fisik tapi pelarian dengan kegiatan destruktif yang negatif yang dari tadi udah kita sebutin, ya kan. Dan kita mungkin salah satu orang yang udah berhasil, yang udah menjalani rapuhnya membangun fisik ini tuh juga membangun mental kita, ya kan? Itu sama kayak kita menghindari alkohol sama rokok itu aja itu udah berat banget. Dengan cara kita tambahin aktivitas fisik, asli itu kayak ngebangun hal lain, hal-hal yang keren di masa yang akan datang sih. That's why orang-orang keren itu nggak pernah nge-skip aktivitas positif di harian mereka. Karena mental mereka seimbang itu dari akumulasi tersebut. Gue suka banget kalau misalnya ada orang yang punya tujuannya tuh yang kayak oh gue setiap hari at least gue harus berjalan 10.000 steps. Itu susah. Itu sangat FOMO tapi sangat bagus. Iya. Jujur. Dilakuin itu susah loh. Susah banget. Iya. 10.000 steps itu tuh kalian meluangkan waktu 1,5 jam kalian hanya cuma untuk jalan. Iya. Tapi bagus nggak untuk masa yang akan datang? Wow. Itu bagus kok. Itu bagus banget. Oke, nggak, thank you banget udah datang, udah nggak nyadar nih, udah sejam kan? Oh, udah sejam kan? Oke, thank you banget. Lo ada pesan-pesan nggak terakhir? Ada pesan-pesan nggak terakhir? Buat kalian yang masih bingung cari aktivitas apa, aktivitas fisik itu bukan satu-satunya sih. Tapi ya dengan cara kalian refleksi, ngebaca diri kalian, masalah kalian tuh ada di mana. Itu salah satu hal produksi ke diri kalian sendiri. Itu udah termasuk produktif kok. Jadi nggak perlu ngebandingin diri kalian untuk jadi top of the top. Tapi dengan cara kalian kenal sama diri kalian, itu kalian udah peduli sama mental kalian, guys. Oke, jangan lupa di follow Karimas Torangga Jati untuk healthy lifestyle yang bagus buat Gen Z. Thank you so much. Thank you. Ya, thank you banget. Oke, see you next episode.